Gereja Katolik merayakan misteri agung penebusan kita secara meriah dalam Trihari Paskah sambil mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan melalui perayaan-perayaan istimewa. Bahkan puasa kudus Paskah yang harus dilaksanakan pada hari Jumat Agung untuk mengenang sengsara Tuhan, seyogyanya diperpanjang juga sampai hari Sabtu Suci, sehingga setelah semangatnya ditingkatkan, umat dapat diantar ke sukacita kebangkitan Tuhan. Dan karena itu untuk melaksanakan perayaan Hari Suci atau Hari Paskah dituntut petugas liturgi yang memadai, di mana mereka harus dilatih secara cermat dalam hal-hal yang harus mereka lakukan. Sebagai informasi bahwa dalam perayaan-perayaan ini, nyanyian umat, nyanyian petugas, dan nyanyian imam yang memimpin memiliki makna khusus dalam perayaan-perayaan hari-hari ini. Sebab kekuatan teks-teks itu menjadi paling nyata justru ketika teks itu dilakukan. Maka para imam atau para gembala tidak boleh lalai menjelaskan makna dan tata perayaan kepada kaum beriman dengan cara yang sebaik-baiknya dan menyiapkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif agar perayaan-perayaan itu dapat menghasilkan buah berlimpah. Perayaan-perayaan di hari suci ini hendaknya dilaksanakan di gereja-gereja katedral, di gereja-gereja paroki, kapel-kapel, serta hanya di tempat-tempat yang dapat digunakan untuk melaksanakan perayaan tersebut secara pantas, yakni yang dihadiri banyak umat dengan petugas yang cukup dan dengan kemampuan untuk menyanyikan sekurang-kurangnya beberapa bagian dari perayaan. Oleh karena itu, seyogyanya komunitas-komunitas kecil, persekutuan-persekutuan, dan kelompok-kelompok khusus apapun jenisnya berhimpun di gereja-gereja itu untuk melaksanakan perayaan dalam bentuk yang lebih meriah. Pertanyaan pertama sekarang, apa yang dilakukan pada hari Kamis Putih? Jadi pada hari Kamis Putih itu umat merayakan sekaligus mengenangkan perjamuan Tuhan, dan pada kesempatan inilah bagaimana liturgi Ekaristi atau sakramen Ekaristi ditetapkan oleh Kristus sendiri. Jadi pada hari Kamis Putih itu merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Dan perjamuan terakhir Yesus dengan para murid bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total, di mana juga tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Dan itulah Ekaristi Kudus, kenangan korban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul nanti. Dan untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga memberi pelayanan yang sama, yakni rela melayani dengan kasih dan cinta. Jadi sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita merayakan perjamuan Tuhan di dalam Ekaristi itu sendiri. Dan itu makna dari perayaan malam Kamis Putih. Nah, liturginya seperti apa? Untuk liturgi Kamis Putih mengenangkan perjamuan Tuhan itu sendiri akan diawali dengan lagu pembukaan, tanda salib, pengantar oleh imam, kemudian tobat dan Kyrie, serta madah kemuliaan. Nah, pada madah kemuliaan ini lonceng-lonceng gereja dibunyikan. Tetapi setelah itu sudah tidak akan lagi bunyi, karena orang akan siap untuk masuk pada suasana keheningan. Lonceng dibunyikan lagi nanti pada saat lagu kemuliaan pada malam Paskah. Kemudian setelah madah kemuliaan ada doa pembukaan, lalu umat kemudian akan memasuki yang namanya liturgi sabda, mendengarkan sabda Tuhan. Dan setelah liturgi sabda dan setelah imam memberikan homili, akan dilanjutkan dengan pembasuhan kaki. Nah, pada pembasuhan kaki ini imam mempraktekkan apa yang dibuat oleh Yesus sendiri pada malam perjamuan terakhir, di mana dia membasuh kaki, dia mau menunjukkan bagaimana seorang gembala yang baik hendaknya melayani, menunjukkan kasih. Tapi sesudah itu juga akan dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Nah, apa yang terjadi setelah di bagian akhir dari perayaan, setelah doa sesudah komuni akan ada namanya pemindahan sakramen Maha Kudus. Nah, apa yang dilakukan pada saat ini, pada saat pemindahan sakramen Maha Kudus, imam akan bersama ditemani oleh para misionar. Imam akan mengarak sakramen dari altar menuju pada tempat yang ditentukan.
Nah, dalam perarakan ini imam membawa sakramen yang ditaruh dalam sibori, bukan monstrans ya. Kalau monstrans itu dalam perayaan ya penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus, tapi ini ya, sakramen akan ditaruh di dalam ya, sakramen Ekaristi, hosti kudus akan ditaruh dalam sibori, kemudian imam akan mengarak membawa sakramen tersebut menuju pada tempat yang ditentukan, di mana umat kemudian melakukan yang namanya doa bersama, disebut malam teguran, berdoa dan berjaga bersama Yesus. Dan pada saat perarakan itu juga altar dengan segala hiasan dan perlengkapannya diambil, dan jika mungkin salib-salib dikeluarkan dari gereja, kalaupun ada akan dibungkus dengan kain yang berwarna ungu, dan umat akan melakukan sembah sujud di hadapan sakramen Maha Kudus. Itu pada perayaan Kamis Putih, yang mengenangkan bahwa sudah Yesus merayakan perjamuan malam terakhir, kemudian dia bergerak menuju ke Taman Getsemani, di mana di sana ya, Yesus berdoa dan meminta para murid untuk berjaga bersamanya. Nah, selanjutnya pada perayaan Jumat Agung, untuk perayaan Jumat Agung itu tidak dirayakan misa. Nah, kadang orang bilang misa dalam Jumat Agung, sebenarnya tidak. Dalam perayaan Jumat Agung tidak ada misa, tetapi hanya ibadat yang kita sebut dengan liturgi Jumat Agung, mengenang sengsara Tuhan. Nah, Jumat Agung tidak dirayakan sebagaimana mestinya sebuah perayaan Ekaristi, sebab di sana tidak ada peringatan perjamuan Tuhan. Ada satu bagian liturgi yang dihilangkan, yaitu doa syukur agung, yang di dalamnya terdapat satu misteri agung, yaitu peristiwa konsekrasi, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi seluruh pusat perhatian dan fokus perayaan hanyalah pada peringatan akan seluruh peristiwa sengsara dan wafat dari Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, apa yang dirayakan pada peristiwa Jumat Agung mengenang sengsara Tuhan akan diawali dengan situasana yang hening, karena orang memasuki peristiwa mengenang sengsara Tuhan. Pada saat itu altar tempat perayaan itu kosong sama sekali, tanpa salib, tanpa lilin, dan tanpa kain altar. Dan liturgi terdiri dari 3 bagian, yakni liturgi sabda, kemudian ada penyembahan salib, dan komuni kudus. Jadi umat berkumpul di gereja dalam suasana hening yang diawali dengan imam melakukan perarakan tanpa lagu pembukaan. Setelah tiba di depan altar, imam akan tiarap di atas lantai dalam waktu beberapa detik atau mungkin 1 menit. Kemudian imam berdiri dan kemudian dilakukan dengan doa pembukaan, dan sudah itu akan dilanjutkan dengan bacaan-bacaan kitab suci yang nanti berpuncak pada pembacaan kisah sengsara Tuhan dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42, di mana kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus itu akan dibacakan atau dinyanyikan tanpa lilin dan pendupaan, tanpa salam dan tanpa salib pada buku. Dan ada orang yang akan disiapkan ditentukan untuk membaca kisah sengsara. Nah, setelah itu ada homili singkat dan dilanjutkan dengan doa umat meriah. Untuk doa umat meriah ini akan didoakan banyak doa, termasuk doa untuk gereja kudus, untuk Bapa Suci, pejabat gereja dan segala lapisan umat, para calon baptis, untuk persatuan umat Kristiani, untuk orang Yahudi, untuk orang yang tidak percayakan Kristus, untuk orang yang tidak percaya akan Allah, untuk para pemimpin gereja atau negara, untuk orang menderita. Setelah doa umat, liturgi akan berlangsung dengan namanya penyembahan salib suci, di mana umat Katolik akan pertama melihat salib suci diperlihatkan oleh imam yang berjalan dari pintu masuk gereja menuju ke depan altar, di mana orang akan menyembah terhadap salib suci itu, mengenangkan dan disebut penyembahan salib suci. Kemudian setelah itu, setelah salib ditaruh dan dengan korup ditaruh depan altar dan beberapa titik, umat akan maju ke depan dengan hikmat lalu melakukan penghormatan atau juga bisa penciuman terhadap korpus atau salib Kristus itu sendiri. Dan penciuman bisa dilakukan dengan cara berlutut 1 kaki atau 2 kaki lalu mencium salib, dan sementara penyembahan umat mengiringinya dengan lagu-lagu yang sesuai. Sesudah penyembahan salib, kita
salap ini akan dibawa oleh putra-putri altar ke tempatnya dekat altar, dan lilin bernyala diletakkan di sekitar altar atau meja altar. Kemudian dilanjutkan dengan namanya upacara komuni, di mana umat akan menerima tubuh Kristus. Nah, sudah menerima tubuh Kristus, lalu ada doa penutup, dan sudah itu umat bubar. Ya, tidak ada berkat penutup karena masih ada dalam serangkaian perayaan. Berkat penutup nanti akan dibuat pada saat malam Paskah. Yang terakhir tentang Vigili Paskah atau Sangkapan. Vigili Paskah yang dimasukkan adalah sesuai dengan tradisi tua dalam gereja. Malam itu adalah vigili atau malam berjaga bagi Tuhan. Seturut nasihat Injili, orang beriman membawa lilin bernyala bersikap seperti orang-orang yang menantikan Tuhan bila ia kembali. Pada waktu ia tiba dan mendapati mereka sedang berjaga, maka ia akan mengundang mereka duduk bersama pada meja perjamuannya. Nah, vigili malam ini adalah perayaan utama dan yang paling mulia dari segala perayaan, dan hendaknya bersifat unik dari setiap gereja. Upacara diatur sedemikian rupa dan kurang lebih ada 4 liturgi yang dirayakan pada malam Paskah Kebangkitan. Yang pertama adalah liturgi cahaya, ya, upacara mulia pembuka vigili di mana ada pemberkatan api dan persiapan lilin Paskah. Yang kedua adalah liturgi sabda, yang ketiga adalah liturgi baptis, dan yang keempat adalah liturgi ekaristi. Nah, pada malam Paskah akan diawali dengan umat berkumpul pada satu titik tertentu, kemudian akan ada pemberkatan api, kemudian penyalaan lilin Paskah, kemudian pemberkatan lilin Paskah, kemudian sambil mengucapkan cahaya Kristus, umat menjawab dengan syukur kepada Allah. Maka umat akan berjalan bersama dengan dituntun oleh lilin Paskah ini yang disebut cahaya Kristus menuju ke dalam gereja. Dan ketika tiba di gereja itu akan ada namanya pujian Paskah. Setelah pujian Paskah akan masuk namanya liturgi sabda, di mana kita akan mendengarkan kurang lebih 9 bacaan yang disertai dengan mazmur, tanggapan, dan doa-doa. Jadi 9 bacaan itu diambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi apabila memungkinkan akan dibaca hanya 4 bacaan saja. Yang diambil dari kitab suci, 3 bacaan dari Perjanjian Lama, 5 maksud saya, 3 bacaan dari Perjanjian Lama, 1 bacaan dari Perjanjian Baru, dan 1 bacaan Injil tentang kebangkitan Tuhan. Nah, sesudah homili pada malam Paskah itu sendiri akan dilanjutkan dengan yang namanya liturgi baptis. Nah, liturgi baptis apa yang terjadi jika ada pembaptisan, maka mereka yang akan dibaptis ini akan dijemput oleh imam bersama dengan lilin Paskah. Kemudian ketika dalam perjalanan masuk ke dalam gereja akan diiringnya dengan lagu litani para kudus. Sesudah itu imam akan melakukan pemberkatan air baptis, memberkati air baptis, dan juga ada pembaruan janji baptis dan melakukan yang namanya upacara pembaptisan. Nah, setelah upacara pembaptisan juga bisa dilanjutkan dengan dimana imam akan mericiki seluruh umat dengan air yang diambil dari bejana baptis untuk mengarahkan umat, mengenangkan umat untuk juga dipanggil untuk mengenangkan peristiwa pembaptisan yang dialami. Nah, sesudah itu kita akan berlanjutkan namanya liturgi ekaristi, perayaan seperti biasa, di mana terdiri dari persiapan persembahan doa syukur agung, kudus syukur agung sendiri, doa syukur agung, Bapa kami, doa damai anak domba Allah dengan umat yang bertubuh Kristus, dan juga ada penutup, ada menerima berkat meriah dan umat bersukacita. Sementara pada hari Kamis, pada hari Minggu Paskah, di mana ya, perayaan seperti hari Minggu, inilah perayaan Maria, di mana umat juga berkumpul untuk melakukan perayaan misa bersama. Nah, liturginya kurang lebih seperti liturgi pada hari Minggu umumnya, kecuali ada tambahan. Dan sudah bacaan kedua ada namanya sekuensial atau Mada Paskah, di mana akan dibacakan atau dinyanyikan Mada Paskah. Dan pada saat sesudah khotbah bisa saja dilakukan upacara penolakan setan, pengakuan iman, pembaruan janji baptis, dan umat akan menerima percikan air suci, mengingatkan umat akan sekarang membaptis yang dia terima dan diangkat menjadi orang yang baru. Saya pikir itu saja sehubungan dengan perayaan Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Vigili Paskah, dan juga perayaan Paskah itu sendiri. Oke. Baik Bapak Pastor, untuk di Tanah Merah sendiri nanti untuk tata perayaan Misa Tri Hari Suci ini akan dilaksanakan di semua gereja atau seperti apa ini? Di Paroki Hati Kudus Tanah Merah kita memiliki
kita memiliki 11 lokasi dan gereja yang akan melangsungkan perayaan ini. Yang pertama adalah gereja pusat paroki itu sendiri di Stasi Hati Kudus Tanah Merah, kemudian gereja Santo Yosef Wet, gereja Santa Teresa kilometer 1, kemudian gereja Bunda Hati Kudus kilometer 6, gereja yang di Katolik yang di Stasi Mawan, gereja Katolik yang di Stasi Patriot, gereja Katolik yang di Stasi Arimbet, gereja Katolik yang di Stasi Tinggi Mop. Sementara wilayah di pesisir Kalidigul ada 3 gereja, yakni gereja Santo Paulus Kou, gereja Santo Paulus Kou, gereja Santo Petrus Mariam, dan gereja Yohanes Pembaptis Stasi Ampera. Ya, di tempat-tempat inilah akan berlangsung perayaan-perayaan Tri Hari Suci, tentu sesuai dengan jadwal-jadwal pelayanan yang telah ditentukan. Oke. Apa pesan Paskah yang mau Bapak Pastor sampaikan kepada seluruh umat, khususnya lebih khusus umat Katolik, sehingga suasana Paskah ini betul-betul menyambut dengan penuh hikmat untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri? Silakan. Secara umum Paskah berarti peristiwa kebangkitan Tuhan, di mana umat merayakan secara meriah peristiwa sejarah keselamatan umat manusia, di mana Allah datang menyelamatkan umat manusia melalui putranya Yesus Kristus yang datang sebagai kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Karena itu pantaslah umat bersyukur dan memuliakan Allah. Karena sejak Rabu Abu umat melakukan yang namanya memasuki masa Prapaskah, umat melakukan namanya pertobatan diri, pembaruan diri, mau membarbarui diri, kejatuhan, kekurangan, kelemahan akibat dosa. Dan peristiwa Paskah adalah peristiwa kebangkitan yang diharapkan peristiwa kebangkitan yang juga menjadi peristiwa kebangkitan umat Katolik, di mana setelah memperbarui diri, mengalami dirinya diselamatkan, berdamai dengan Allah dan sesama, dan karena itu memuliakan Allah dalam tugas dan tanggung jawab sebagai umat beriman. Pesan yang kedua adalah bahwa dalam konteks Paskah itu sendiri umat Katolik juga dipanggil untuk mewartakan kebangkitan Kristus itu dalam hidup, menjadi saksi-saksi Kristus melalui sikap, tutur kata, perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga dengan merefleksikan peristiwa pembaptisan, merefleksikan peristiwa Ekaristi Kudus, pengalaman keterangan tobat, membuat umat sungguh-sungguh menyadari bahwa dia itu ada dalam relasi dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Bahwa setiap orang juga dipanggil untuk saling mencintai, melayani, dan saling menghormati satu sama lain. Tapi dibalik itu melihat bahwa karya keselamatan Tuhan Allah adalah juga bagian dari hidup manusia. Bersyukur bahwa setiap umat manusia memperoleh kesempatan memperbarui diri, bertobat, tapi juga menjadi tanda kemenangan dia bisa berdamai dengan Allah dan bersama, memperbarui diri dan hidup secara baik sebagai putra putri kebangkitan, putra putri cahaya yang membawa cahaya Kristus kepada semua orang yang dijumpai, menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Bahkan seperti para murid Yesus, dengan lantang dan berani, berkat pengalaman perjumpaan pengenalan dengan Kristus, dipanggil juga untuk menjadi saksi Kristus dalam tugas dan pelayanan dan pengabdian baik di gereja, tengah keluarga, dan masyarakat. Dan terakhir kita berharap bahwa terciptanya kerukunan, persaudaraan, persahabatan, saling menghargai dan saling menghormati. Kita mau supaya dalam perayaan Paskah ini umat sungguh-sungguh merayakannya dengan penuh sukacita, terhindar dari konflik, perpecahan, perselisihan, di mana kita juga tetap menjaga wilayah Bovendigul, keluarga-keluarga kita semua berada dalam keadaan aman, bahagia, dan sejahtera.